Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kelompok kami dapat melaksanakan presentasi mengenai macam penyebab penyakit dan gejalanya pada malam hari ini. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah dasar perlindungan tanaman dan juga teman-teman yang saya banggakan semuanya. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Rofiatus Latifah Zahro, kemudian ada Dafa Dialhaq, kemudian ada Bima Kirana Hani, dan kemudian yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Dodit Aldiriansyah. Next. Untuk materi pertama yaitu tentang penyebab penyakit tumbuhan atau sering disebut patogen. Patogen sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama biotik dan abiotik. Apa sih itu abiotik? Abiotik merupakan penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh penyakit infeksi, bukan hewan, dan dapat menular dari tumbuhan satu ke tumbuhan lain. Sebagai contoh, yaitu fungi atau jamur, kemudian ada bakteri dan virus. Kemudian yang kedua ada abiotik. Abiotik sendiri penyakit tanaman yang disebabkan oleh penyakit non-infeksi atau penyakit yang tidak dapat ditularkan dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain. Contohnya yang pertama yaitu suhu yang terlalu rendah atau tinggi, kemudian ada kelembapan tanah kurang atau kelebihan, ketiga cahaya kurang atau berlebihan, keempat ada oksigen yang kurang, dan yang terakhir adalah polusi. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dafa. Kepada Dafa saya. Oke, kita masuk mengenal patogen biotik. Yang pertama itu ada fungi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Fungi itu spesies paling banyak yang menyebabkan penyakit pada tanaman, kemudian termasuk tumbuhan tak berklorofil, kemudian hidup sebagai parasit dan saprofit, mempunyai inti sejati atau disebut dan eukariot, bereproduksi dengan spora. Kemudian fungi ini masuk ke dalam jaringan tanaman melalui penetrasi langsung maupun penetrasi melalui luka atau lubang alami. Contohnya itu Cercospora arachidocolli yang menyebabkan bercak pada daun. Kemudian ada Southern Blight yang menyebabkan busuk pada batang. Kemudian yang kedua ada bakteri. Bakteri itu mikroorganisme yang bersel satu atau uniseluler, kemudian bereproduksi secara seksual. Biasanya itu membelah diri, tidak mempunyai inti sejati. Bentuk sel itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada batang, bulat, spiral, koma, dan benang. Kemudian bakteri masuk ke dalam jaringan tanaman melalui luka dan lubang alami, biasanya melalui stomata, hidatodata, dan lentisel. Kemudian contoh bakteri itu Xanthomas oryzae yang menyerang tanaman padi. Kemudian ada Erwinia carotophora yang menyebabkan busuk pada buah. Terima kasih kepada Dafa yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bima Kirana. Pada Bima Kirana saya persilakan. Ciri-cirinya itu tidak berupa sel tetapi berupa partikel hidup yang ultra mikroskopis. Virus di asam atau DNA atau RNA dan replikasi. Contohnya tobacco mosaik virus atau mosaik pada tembakau. Rice tungo bacilliflora virus atau tungo pada padi. Tipe gejala penyakit. Pertama, nekrotis. Gejala nekrotis terjadi karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel, bahkan kematian sel. Gejala nekrotik dibagi menjadi satu, nekrotis atau matinya bagian tanaman, sekumpulan sel yang terbatas dalam jaringan tertentu mati, dan pada alat tanaman terlihat adanya bercak-bercak atau bintik-bintik hitam.
Yang kedua, hidrosis disebabkan karena air sel keluar dari ruang sel masuk ke dalam ruang sela-sela sel. Bagian ini akan tampak kebasah-basahan. Yang ketiga, klorosis, yaitu rusaknya kloroplas yang menyebabkan menguningnya bagian-bagian yang lazimnya. Terima kasih kepada saudara teman saya itu Bima yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rofiat. Tipe gejala penyakit yang kedua ada hipoplastik, yaitu gejala yang disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Gejala ini terbagi menjadi berikut. Yang pertama ada kerdil atau tumbuh terhambat pertumbuhan bagian-bagian tanaman sehingga ukurannya lebih kecil daripada biasanya. Yang kedua ada klorosit, yaitu rusaknya kloroplas menyebabkan menguningnya bagian-bagian yang lazimnya berwarna hijau. Yang ketiga ada etiolase, yaitu gejala yang ditunjukkan dengan tanaman yang menjadi pucat, tumbuh memanjang, dan mempunyai daun-daun. Gejala hiperplastik yaitu disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang lebih dari biasanya atau overdevelopment. Gejala hiperplastik yaitu terbagi menjadi berikut, yaitu menggulung atau mengkeriting, gejala gulung daun level atau gejala mengkeriting curling yang disebabkan karena pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Yang kedua ada rontok. Peristiwa ini dianggap sebagai gejala penyakit jika terjadi sebelum waktunya atau prematur dan dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Yang ketiga ada perubahan warna, yaitu perubahan warna yang bukan klorosis, misalnya daun yang sakit berubah warna menjadi keunguan karena membentuk antosianin. Terima kasih kepada Via yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Presentasi kelompok kami sudah selesai. Kami cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon diambil baiknya dan dibuang buruknya. Kami tutup sebelum meninggalkan pertanyaan di kolom diskusi di Sepada. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.